Oke, silakan. Silakan bisa dimulai kelompok kita sehat. Diawali dengan siapa dulu nih yang akan berbicara? Halo, kelompok Iya. kita sehat. Siapa yang mau berbicara terlebih dahulu? Saya, Bu, saya. Nafasya. Iya. Oh, alhamdulillah Kakak Nafasya ya. Silakan. Assalamualaikum adik-adik semua. Nama kakak Nafasya Indonesia dari kelas 5A. Kakak dari kelompok Kita Sehat. Kelompok kakak kali ini akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Persahabatan Kambing dan Ayam. Di suatu peternakan di sebuah desa, hiduplah seekor kambing dan ayam. Kandang mereka tidak terlalu jauh, namun terpisah. Mereka saling mengamati tapi tidak pernah bertemu langsung. Suatu hari tidak sengaja kandang ayam tidak terkunci, sehingga ayam keluar dari kandangnya. Ayam mendekati kandang kambing dan bertemulah dengan kambing. Akhirnya bisa ketemuan. Aku sudah lama ingin bertemuan. Hah, bagaimana bisa kamu main ke sini? Apakah kamu lepas? Tidak, kandangku tidak sengaja terbuka. Oh, ya sudahlah. Mendekatlah ke sini dan naik ke punggungku biar aku kenalkan dengan keluargaku. Ayam pun naik ke punggung kambing dan dikenalkan dengan kambing lainnya dan bercerita-cerita. Tidak lama kemudian ayam bertanya ke kambing. Hei kambing, kamu sudah lama ya di sini? Iya ayam, aku di sini sejak lahir. Wah, berarti kamu sudah lama di sini. Emangnya kamu ngapain aja sih di sini? Aku menemani Doni, anaknya peternak di sekitar sini. Aku menemaninya memberi makanan ke hewan-hewan lain. Aku juga menemaninya bermain dan berkeliling peternakan. Doni adalah anak yang baik. Dia sayang sama semua hewan di sini. Kalau kamu ngapain saja di sini, ayam? Kalau aku suka bernyanyi di pagi hari, aku juga suka bermain dengan ayam lain. Wow, kamu suka bernyanyi. Boleh aku dengar tidak? Di sebuah peternakan ada ayam kambing, mereka bersahabat. Di sebuah peternakan ada ayam kambing, mereka bersahabat. Kambing dan ayam, hei hei, kambing dan ayam, hei hei, kambing dan ayam, mereka bersahabat. Kambing dan ayam, hei hei, kambing dan ayam, hei hei, kambing dan ayam, mereka bersahabat. Setelah ayam bernyanyi, kambing dan ayam bercerita-cerita lagi. Selesai cerita, ayam balik ke kandangnya. Sejak saat itu pada pagi hari, kandang kambing dan ayam dibuka. Dan kambing dan ayam tadi pasti bertemu dan seperti biasa, ayam akan naik ke punggung kambing sambil bercerita dan bermain bersama. Oke, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Yuk beri tepuk tangan untuk kelas 5A. Kelompok kita sehat. Wow ya. Itu karya kelompok kita sehat buat sendiri loh, gambar-gambarnya juga ditampilkan sendiri, terus membuat PowerPoint-nya sendiri. Jadi sudah pada kreatif nih adik-adik kelas ya. Sudah di kelas 5 ini. Insya Allah nih kelas 3 juga pasti banyak ya yang kreatif nanti ya. Karena sudah melihat contohnya hari ini. Oke, terima kasih ya kelompok kita sehat. Oke, kita lanjut. Oh ya, tadi itu judulnya tentang The Friendship of God and Chicken ya. Luar biasa nih. Imajinasinya sama kambing dengan ayam ya, kelompok kita sehat. Oke, kita lanjut dengan kelompok kita kuat. Yaitu
Ibu akan tampilkan. Kelompok kita kuat ya. Bentar. Oke, sudah tampil? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu Aya. Sudah. Oke, silakan kelompok kita kuat. Silakan. Siapa duluan nih yang mau berbicara? Ada adik kelasnya udah Maira, Bu. tidak sabar. Oke, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Aya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tiga yang kakak sayangi. Kami dari kelompok Kita Kuat, saya Humaira Anyanika, Haura Safa'a, dan Muhammad Lutfi akan menceritakan cerita yang berjudul Rusa yang Sombong. Pada suatu hari, di hutan belantara, tinggallah seekor memiliki tanduk berwarna emas yang sangat cantik. Dia sedang berjalan sendirian sambil bernyanyi. Aku adalah rusa yang cantik karena tandukku berwarna emas. Aku bahagia memilikinya karena tak ada yang sepertiku. La 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 la. Saat sedang asyik bernyanyi, ia bertemu dengan kambing dan kerbau. Mereka sedang mandi di kolam. Kambing dan kerbau pun menyapa rusa. "Hai rusa, cantik sekali tandukmu." Si rusa pun menjawab, "Tentu saja tandukku sangat cantik. Selain cantik, tandukku juga besar dan kuat. Dan yang paling penting, tidak ada satu binatang pun yang memiliki tanduk seperti itu." Kambing lalu berkata, "Sombong sekali kamu rusa. Seharusnya kamu tidak boleh berkata seperti itu pada kami." Dilanjutkan oleh Haura. Si rusa lalu pergi meninggalkan kambing dan kerbau dengan perasaan yang jengkel. Di tengah jalan, ia pun bertemu dengan burung gagak. Burung gagak pun menyapa si rusa. "Hai rusa, cantik sekali tandukmu." Rusa pun menjawab sama seperti yang ia katakan pada kerbau dan kambing. Rusa lalu melanjutkan perjalanannya. Saat ia sedang berjalan, tanpa sengaja, tanduknya mengenai sarang lebah, sehingga membuat sarang lebah itu jatuh ke tanah. Para lebah pun berterbangan keluar dari sarang. Si rusa pun menjadi panik dan lari kencang-kencangnya. Dilanjutkan oleh Lutfi. Ketika rusa sedang berlari, tanpa ia sadari kalau di depannya ada sebuah kubangan bekas mandi kerbau. Rusa pun akhirnya jatuh ke dalam kubangan sehingga membuat tubuhnya menjadi kotor dan bau. Saat rusa akan keluar dari kubangan, tiba-tiba saja kerbau dan kambing muncul di hadapannya. Kerbau pun berkata, "Hai rusa, selain cantik, ternyata tandukmu juga bisa membawa sial ya." Mendengar perkataan si kerbau, rusa pun pergi meninggalkan kerbau dan kambing dengan rasa penyesalan karena kesombongannya. Tamat. Iya tuh ya, Masya Allah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Kita Kuat. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Kelompok Kita Kuat sudah menceritakan tentang kisah rusa. Apa judulnya tadi? Ada rusa, ada kambing. Ya, ini rusa yang sombong ceritanya ya. Terima kasih untuk kelompok Kita Kuat. Adik-adik masih ingin mendengarkan ceritanya? Masih. Mana Masih. senyumnya? Masih? Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Iya. Masih, Bu. Menarik tidak? Menarik, Bu Aya. Menarik, Bu. Menarik ya. Bu. Sebuah cerita Menarik, Bu.
Tuh, tadi kakak kelas juga gambar sendiri, mewarnai sendiri, lalu bekerja sama yang baik gitu ya. Oke, yang terakhir ya, ceritanya ya. Yang terakhir yaitu akan dipandu oleh Kakak Ila ya. Kakak Ila mau menampilkan sendiri? Atau bagaimana? Mana Ilanya? Ada nggak? Lagi mandi. Halo, Ila. Sebentar. Oh, ini sudah ditampilkan ya? Sudah, gambarnya sudah ada. Sudah ada ya. Silakan di unmute dulu, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan membacakan cerita yang berjudul Batu Menangis. Batu menangis loh, adik-adik batunya bisa menangis. Ya. Oke, silakan lanjut. Dahulu kala, hidup seorang janda tua bersama putrinya yang cantik jelita. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, janda tua ini bercocok tanam di sawah dan ladang. Sedangkan anaknya adalah seorang anak yang pemalas. Ia tidak pernah membantu ibunya. Setiap hari, ia hanya bersolek dan berjalan-jalan di sekitar rumahnya agar setiap orang mengagumi kecantikannya. Semua keinginannya pun harus dikabulkan. Setiap kali dirinya disuruh membantu pekerjaan di sawah dan ladang oleh ibunya, anaknya selalu menolak. Gambarnya aja. Pada suatu hari, Darmi ikut pergi ke pasar untuk membeli sesuatu di pasar. Di tengah perjalanan, Darmi merasa malu berjalan bersama dengan ibunya. Dia pun menyuruh ibunya untuk berjalan di belakangnya. Sang ibu hanya menuruti perkataan anaknya. Setiap kali ada orang yang bertanya kepada Darmi, siapakah orang di belakangnya? Dia selalu menjawab dengan nada sinis bahwa itu adalah pembantunya. Sang ibu yang mendengarkan perkataan anaknya sedih sekali hatinya. Dia tidak menyangka anaknya berkata seperti itu. Begitulah yang terjadi terus-menerus setiap bertemu dengan orang lain. Pada suatu ketika di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Pemuda itu pun bertanya kepada Darmi, "Hai gadis cantik, siapakah orang tua yang ada di belakangmu?" Darmi pun menjawab, "Oh, dia itu adalah pembantuku." Ibunya hanya terdiam mendengar perkataan anaknya. Tiba-tiba sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. Kemudian dia membentak ibunya, akan tetapi ibunya hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan anaknya. Kemudian mulut ibunya berkata sesuatu dengan menengadahkan kedua tangannya. Darmi semakin marah melihat ibunya. Akan tetapi sang ibu tetap berdoa memohon agar Tuhan menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, hamba mohon ampun kepadamu. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya, ucap sang ibu. Tak lama kemudian, langit menjadi mendung. Lalu hujan turun dengan sangat deras disertai petir yang menggelegar. Tiba-tiba secara perlahan kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi sangat kaget dan menjadi panik.
Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, tolong aku Ibu, ucap Darmi sambil teriak. Maafkan aku, Bu. Aku tidak akan mengulanginya lagi, seru Darmi semakin sadis. Namun, ibunya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Darmi tidak dapat menghindar dari hukuman yang diterimanya. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Darmi terus berteriak meminta pertolongan ibunya. Darmi hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Ibunya sangat bersedih melihat yang terjadi kepada anaknya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat ikut menyaksikan peristiwa itu. Perlahan langit pun kembali cerah. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan. Batu itu diberi nama batu menangis. Sampai saat ini batu menangis itu masih tetap dipelihara dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Kaila. Tepuk tangan untuk Kak Kaila, luar biasa ya. Udah sendiri, menampilkan sendiri, membuat cerita sendiri ya. Luar biasa. Jadi ada kelompok, ada yang mandiri itu ya. Sudah banyak dicontohkan oleh kakak-kakak semuanya. Terima kasih, hebat-hebat ya. Oke, itulah cerita dan dongeng yang bisa disampaikan oleh kakak kelas kalian. Jika ada yang mau bertanya silahkan, yang memberikan tanggapan silahkan. Misalnya, aku senang hari ini mendengarkan cerita dari kakak kelas atau bagaimana. Silahkan, yang berani dari adik-adik nih. Silakan anak-anak kelas 3 mau memberikan tanggapan. Nah, memberikan tanggapan dengan baik dan sopan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Memberikan tanggapan, pendapat bagaimana tadi penampilan kakak kalian. Ayo silakan. Silakan yang berani. Ayo. Kan yang mau nanti diaktifkan suaranya. Iya. Ada yang berani? Ayo. Ada yang berani? Menurut kalian bagaimana penampilan kakak-kakak kelas 5? Kayaknya bagus-bagus, Bu. Siapa itu? Siapa? Zidan, perkenalkan dulu. Nama saya Zidan, kelas 3. Ayo, perkenalkan dulu Zidan. Nama saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ayo silakan Zidan. Nama saya, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad dan Rizky, kelas 3. Iya, dari kelas? Iya. Saya akan memberikan pendapat ya. Atau memberikan tanggapan. Bagaimana menurut Zidan kakaknya tadi? Ceritanya bagus-bagus, Bu. Bagus-bagus. Iya, Alhamdulillah. itu tadi tanggapannya. Terima kasih atas tanggapannya. Senang ya, udah berani mendengar ceritanya ya. Perasaannya bagaimana sih, Dan? Senang, Bu. Alhamdulillah. Pagi hari sudah diberikan cerita ya. Didongengin ya. Didongengin. Hujan-hujan, jangan sampai ngantuk lagi nih. Ada lagi satu lagi. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, Bu Guru yang mau bertanya ya Bu Haya. Boleh, silakan. Silakan satu orang lagi sudah siap. Masih ada waktu kan Bu Haya ya? Masih ada. Baru jam 8. Silakan satu lagi. Kalau sampai jam 9 kalau ada waktunya ya.
Satu lagi silakan yang mau memberikan pendapat terhadap kakak kalian yang kelas 5. Saya, Bu. Siapa? Perkenalkan sayang. Intan ya? Iya, Intan Nikaya Pertiwi kelas 3. Oke. Iya, silakan Intan. Dongeng kakak-kakak menurut saya menarik dan sangat bagus, Bu. Menarik dan sangat bagus. Iya, terima kasih Intan atas tanggapannya. Tepuk tangan dong untuk Intan dan Zidan tadi. Terima kasih. Sudah berani mengemukakan pendapat. Ya. Hebat ya Oke. kelas 3 ya. Sudah mau Kan harus berani, harus berani. Abaikan salah atau betul yang kita ucapan yang kita sampaikan. Yang penting ada keberanian dulu untuk menyampaikan pendapat kita. Tentunya harus dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya. Nah, Bu Haya, saya boleh bertanya sama anak-anak kelas 3 ini? boleh. Silakan Ibu. Nanti tolong jawaban anak-anak kelas 3, ini jawabannya betul atau tidak ya. Nanti mohon dijawab oleh kakak-kakaknya yang kelas 5 yang tadi bercerita ya. Oke, anak kelas 3 siap jawab pertanyaan Bu Guru. Oke. Nah, kelas 3 kan sudah belajar tentang dongeng ya. Di sana ada belajar tentang tokoh, kemudian watak atau sifat atau karakter, juga belajar tentang pesan moral atau ya pesan moral dari cerita tadi. Nah, Ibu mau bertanya, dari cerita yang pertama persahabatan kambing dan ayam, apa pesan moral yang disampaikan dari dongeng tersebut? Pesan moral, nasihat dari dongeng tersebut. Siapa yang bisa? Silakan acungkan tangannya. Ya, kelas 3. Kita udah belajar kayak gini ya. Iya, yang The Friendship of God and Chicken yang persahabatan kambing dan ayam. ya, Ada yang ingat ceritanya? Ayo. Salah nggak apa-apa, salah nggak masalah. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo. Ada. Ayo. Ya, Aila, apa tadi banyak Alea, ada Alif. Itu semua banyak ini yang ikut Zoom pada hari ini. Iya. Ayo. Jangan malu, jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Bu, takut salah, kenapa harus takut? Salah tidak apa-apa, nanti akan diperbaiki ya. Tuh, Ada. Saya udah hadir Bu dari tadi, Bu. Aila. Siapa? Aila kelas 3. Aila Aldea Sutopo. Silakan Aila. Apa coba jawabannya? Cara menyampaikan ceritanya sangat menarik, Bu. Boleh nggak apa-apa Aila? Sebetulnya Aila tahu ya. Tahu sebenarnya. Pelajaran Kita yang harus bagaimana sih? dari Kita harus bagaimana? Ada pesan bahwa kita itu harus selalu bagaimana dengan teman, dengan itu harus bagaimana? Alif Seperti sepertinya Bu. kambing dan ayam tadi. Siapa? Alif ya. Alif. Ayo Alif, pinter. Apa Alif? Berteman dengan siapa saja tanpa lihat perbedaan. Masya Allah. Bu Haya jawabannya betul tuh Bu Haya. Coba kakak kelas yang tadi. Ayo kakak kelasnya jawab betul tidak jawaban Alif? Jawaban Alif. Pesan moralnya betul tidak? Coba diulang Alif. Alif ulang Alif. Berteman dengan siapa saja tanpa lihat perbedaan. Nah, ayo jawab. Betul. Kita sehat. Betul tidak jawabannya? Alula, Sabila, dan Nafasya. Betul jawabannya? Di unmute dulu, nak.
Katanya kita bersahabat jangan melihat ya, jangan pilih-pilih gitu kali ya. Coba Sabila mungkin betul jawabannya? Betul, Bu. Wah, Betul. Terima kasih. Ali pinter sekali ya. Hebat, betul Ali. jawabannya ya. Luar biasa, berarti menyimak ya ceritanya Simak. ya. Betul, simak. Masih ada waktu, Bu Haya? Masih ada, silakan. Lagi ya, lagi. Pokoknya kalau yang menyimak dengan baik pasti bisa jawab. Yang kedua, apa pesan moral atau nasihat dari dongeng rusa yang sombong? Silakan yang bisa menjawab. Selain Alif ya, tadi Alif sudah. Nanti kalau yang lain nggak ada yang bisa jawab, ya Alif lagi yang jawabnya. Ya, yang lain pasti bisa. Silakan. Naila nih, Yang lain pasti. sepertinya. Bu, Naila, Agem, Bu. Naila ya Apa? tadi. Naila dulu atau Agam dulu? Naila dulu ya. Coba Naila dulu. Naila boleh silakan. Pesan moralnya adalah kita tidak menyombongkan diri. Naila, Jika menyombongkan diri akan merasa malu jika ada akibatnya. Bisa diulang Naila, suaranya sepertinya ini ya. ya kurang jelas. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Jika kita menyombongkan diri, ada akibatnya. Oh, tuh. Bagaimana kalau Tadi ada lagi ya, saya satu Agam. Agam mau ya? gimana? Agam tadi mau ya? Mau Oh, Iya, Bu. Agam juga. Kalau mau siapa tahu jawabannya. Silakan begitu, Agam. ya. Silakan Gam. Tidak boleh sombong karena sombong kan membawa musibah. Bagaimana? Mana? Bagaimana nih? Nah, Betul. Betul. Alhamdulillah. Hebat. Agam menyimak dengan baik. Ya, pinter ya. Satu lagi boleh? Satu lagi? Boleh, ceritanya satu ada tiga ya? lagi lanjut karena ada bikin cerita ya. Wah, Tadi yang sudah jawab Askara udah Al. gini Bu. Askara sudah tunjuk gini tuh. Udah tahu pertanyaannya apa pertanyaan Bu? Saking semangatnya ya. Oke. Iya. Satu lagi. Apa pesan moral dari batu menangis? Silakan. Siapa yang mau jawab? Saya Siapa? Askana. Askana silakan. Askana atau siapa tadi? Tadi Kak Kasih, Bu. Keshi ya. Cesi dulu silakan. Kita Cesi ya, silakan. menghormati dan membantu orang tua kita sendiri dan kita tidak boleh menjadi anak durhaka. Nah, Ada mungkin satu lagi ya Bu Haya, siapa ya? Mungkin tadi ini berbeda. Askana ya, tunjuk tangan ya. Yes, ya. Kalau Askana mau? Mau nak? Setiap orang sadar bahwa pendapat kita lebih. Di unmute dulu sayang. Nah, Ya, Bu. Ya, silakan. Suaranya diaktifkan ya. Bu. Ya, silakan. Tidak boleh sombong walaupun mempunyai kelebihan dari orang lain. Itu siapa? Askana. Sabda, Bu. Askana. Oh, enggak Sabda dulu. Siapa? Oh, Sabda. Askana dulu ya sayang. Askana dulu yang sudah. Askana dulu ya. Nanti setelah itu Sabda dulu. Sabda. Silakan Askana. Askana silakan. Kita tidak boleh malas, Bu. Dan tidak boleh melawan. Tidak boleh malah. Iya. Satu lagi deh. Tadi siapa? Sabda ya. Tadi Sabda ya. Nah, silakan Sabda.
Maaf Bu, cerita yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga, nak. Tiga. Tidak boleh melawan orang tua, nanti akan kena akibatnya Bu. Tidak boleh melawan orang tua, nanti kena akibatnya. Silakan nih Kakak Ila. Oh, ada lagi Yohana nih. Yohana tunjuk tangan, Bu. Oh, Yohana. Boleh, silakan. Wah, semakin banyak nih. Tidak boleh menyakiti perasaan seorang ibu. Tidak boleh menyakiti seorang ibu. Perasaan ibu. Iya. Ada lagi? Atau cukup berikan tanggapan dulu dari kakak kelasnya ya? Nih ada adik-adiknya betul? Ada Gendis nih. Doang Boleh. Kenza, Pak. Harus berbakti kepada orang tua dan jangan menyakiti orang tua. Oke, cukup ya mungkin Bu Aya ya. Kita tanyakan ya sama kakaknya ya. Ya, silakan Kakak Ila, bagaimana jawaban dari beberapa orang nih tadi? Ada 5 orang. 5 orang jawaban dari pertanyaannya Bu Nur. Bagaimana? Silakan Kakak Ila, di-unmute, Nak. Jawabannya betul semua. Masya Allah, alhamdulillah, hebat. Betul semua. Walaupun kalimat yang disampaikan berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Betul. Nah, begitu anak-anak. Jadi kalau kita mendengarkan dongeng nih, yang di buku cerita atau yang kalian dengar bahasanya seperti itu. Tapi jika kalian disuruh menceritakan kembali, tidak harus persis kata per kata, itu tidak harus. Yang penting maksud dan tujuannya sama. Kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jadi kalau sama persis nggak bisa, nanti namanya menghafal, bukan memahami. Ya, jadi yang penting dengarkan dulu cerita dengan baik. Dengarkan, pahami, nanti kalau sudah paham kita bisa menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata kita sendiri ya. Tidak harus sama persis dan tidak mungkin kalau untuk sama persis, itu tidak mungkin. Ya anak-anak ya. Sama seperti jawaban kalian tadi. Amanat atau pesan moral itu banyak sekali beragam kalimat yang disampaikan, tapi inti atau maksudnya sama, yaitu kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kalau menyakiti hati orang tua nanti akan ada akibatnya gitu ya anak-anak ya. Silakan Bu Aya. Alhamdulillah luar biasa nih ya. Kakak kelasnya luar biasa, adik kelasnya juga luar biasa ya. Nanti bisa dicoba ya adik-adiknya juga ya, menceritakan kepada teman-temannya mungkin ya di kelasnya ya Bu Nur ya. Karena sudah belajar dari kakak kelas ya. Sudah melihat contohnya. Iya, sudah melihat contohnya langsung. Apalagi kalau udah tatap muka mungkin ke kelasnya langsung ya. Tapi karena ini masih BDR ya, tatap mukanya hanya sebagian terbatas, akhirnya kita bisa menggunakan pertemuannya lewat Zoom meeting saja, tidak apa-apa, yang penting tersampaikan ya. Jadi itu banyak sekali ya pelajaran yang bisa kalian ambil dari kakak kelas. Kakak kelas juga ini belajar loh, baru pertama kali membuat cerita sendiri, tampil di depan adik kelas langsung ya, menceritakan langsung. Ini baru pertama kali ya. Itu juga apresiasi buat kakak kelas 5A. Alhamdulillah sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Sebetulnya banyak sekali yang ingin bercerita, adik-adik, tapi khawatir kan waktunya tidak sempat ya. Nanti mungkin dibagi dengan adik kelas yang lain, bisa kelas 1, kelas 2 ya. Banyak sekali, kan ada 30 tuh. Jadi banyak ingin yang mau menampilkan karya ya, karyanya sendiri begitu. Oke. Karena sudah semuanya bercerita ya, alhamdulillah, terima kasih. Masih Bu Haya, ada saya mau ini dulu, mau kasih tugas ke anak-anak, boleh Bu Haya?
Sebentar Ibu, ada yang mau ditampilkan lagi nih Bu? Oh, boleh. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Masih Iya. ada waktu, yang penting masih ada waktu. Iya betul, mungkin sampai jam 9 ya Ibu minta. Boleh. Nah, jadi adik-adik, selain kakak kelas itu membuat cerita sendiri, ya, menceritakan sendiri, ternyata kakak kelas kalian ini bisa melanjutkan cerita juga loh. Jadi kemarin itu hari Jumat, Ibu memberikan suatu cerita ya superhero. Memberikan suatu cerita mengenai perkumpulan superhero ya. Itu tapi ceritanya tidak selesai sama Ibu sengaja nih. Ingin tahu apakah selain membuat cerita sendiri apakah bisa melanjutkan cerita yang dari Ibu sampaikan? Ternyata bisa banyak ya yang melanjutkan ceritanya, itu pun kreatif membuatnya, ada yang dalam bentuk lagu, ada yang bentuk video animasi, ada yang bentuk langsung bercerita, bahkan ada bentuk gambar-gambar dan yang lainnya. Pokoknya menarik deh ya. Kalau disampaikan semuanya mungkin tidak cukup ya waktunya. Tapi ini ada beberapa yang Ibu akan tampilkan ya, termasuk yang di sini tampil nih. Jadi mau ditampilkan. Jadi waktu hari Jumat itu Ibu bercerita tentang perkumpulan superhero ya, membantai kejahatan. Superhero itu apa sih? Seperti para pahlawan ya. Kalau kalian mungkin taunya seperti Avenger kayak gitu. Jadi ceritanya di sini ada Kancil, ada si Kancil. Singkat aja dulu cerita yang Ibu sampaikan hari Jumat ya. Ada si Kancil yang berteman dengan Doraemon, itu robot kucingnya ya, itu Doraemon, jadi berteman. Terus si Kancil itu mengambil timunnya kura-kura ninja. Mengambil timunnya kura-kura ninja dan ketahuan oleh kura-kura ninja. Akhirnya Kancil ketakutan tuh. Ya, minta tolong sama Doraemon. Doraemon kan terkenal oleh apanya? Terkenal dengan Kantong ajaib. Ajaib ya, yang Kantong ajaib. Dengan berbagai macam cara Doraemon untuk menyembunyikan Kancil, pakai mantel tembus tak pandang, terus dirubah menjadi sebuah kekuatan yang besar, yaitu Hulk ya, tahu kan Hulk ya, yang manusia besar yang warna hijau. Nah itu akhirnya kura-kura ninja karena karena kesusahan mencari Kancil, minta tolong kepada superhero yang lainnya. Ada Detektif Conan dengan cara mencari data-data, ada juga Superman mencari dari atas, kan bisa terbang kan Superman kan. Terus ada Batman. Batman itu kan malam-malam tuh, karena sudah malam, Batman kan manusia kelelawar ya, biasanya tidurnya siang kan. Tuh, ada Batman, akhirnya malam-malam tuh dicari oleh Batman, tidak ketemu juga. Terus diminta itu Thor. Thor, tahu Thor? Ada yang tahu Thor? Thor itu ininya apa? Alat ininya. Palu ya, palu yang berkekuatan petir. Tuh, karena Hulk itu kan kuat. Ini sama Thor. Dilawan oleh Thor, tetap kesusahan. Pokoknya banyak sekali para superhero hanya untuk mencari Kancil ya. Akhirnya di situ ceritanya Ibu stop tuh. Gimana kelanjutannya? Karena ketika dipukul oleh palunya Thor, itu kekuatannya si Hulk itu udah kembali jadi lemah. Akhirnya kembali ke Kancil lagi ya, pada ketahuan kan. Nah, kelanjutannya bagaimana? Kita tampilkan ya.
apakah dimaafkan, ada yang apakah mungkin ada di penjara atau misalkan si kancilnya tidak mengaku atau apa gitu ya. Oke nih. Jadi rasa tanggal 8. Oke. Nih, Ibu tampilkan. Sudah tampil, Bu Nur? Sudah gambarnya sudah ada. Sudah ya? Oke, sebentar. Nah, ini adalah cerita lanjutan dari kakak-kakak kelas kalian. Itu berbeda-beda lanjutannya juga, tergantung imajinasi dan kreativitas ya. Selamat menyaksikan. Melihat penyamarannya terbongkar, akhirnya Kancil dan Doraemon melarikan diri dari pertempuran yang melelahkan menuju hutan Antabaranta. Sementara para superhero pembasmi kejahatan sedang memulihkan tenaga seraya kelelahan setelah bertarung dengan Hulk yang ternyata Kancil. Sambil memulihkan tenaga, mereka para superhero pembasmi kejahatan berdiskusi memikirkan langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk menangkap si Kancil dan asistennya Doraemon. Superman bertanya kepada Detektif Conan, "Menurutmu, Detektif Conan, kemana larinya si Kancil berserta asistennya Doraemon itu? Apakah jejaknya dapat kau telusuri, Detektif Conan?" Detektif Conan berkata, "Kemungkinan tempat yang akan disinggahi mereka adalah hutan Antabaranta, karena di hutan tersebut Doraemon mengetahui keadaan hutan tersebut." Superman berkata kepada superhero teman-teman, "Apakah kita perlu meminta bantuan Dr. Strange untuk menuju hutan tersebut secara cepat dengan keahliannya melewati lubang waktu?" Batman, Thor, kura-kura, ninja, Detektif Conan serentak menjawab setuju. "Kita minta bantuan Dr. Strange dan jangan lupa kau minta bantuan Robocop untuk menangkap si Kancil dan Doraemon," kata kura-kura ninja. Tak lama berselang, Thor sudah berada di tempat Dr. Strange. Dalam percakapannya, Thor meminta bantuan Dr. Strange untuk menangkap si Kancil, di mana Thor menjelaskan kejadian-kejadian sampai akhirnya meminta bantuan Dr. Strange. Pada akhirnya Dr. Strange setuju untuk membantu si kura-kura ninja. Minta Thor sebelum berangkat ke hutan Antabaranta. Thor meminta bantuan Dr. Strange untuk pergi ke tempat Robocop, karena Robocop yang akan menangkap si Kancil dan memasukkannya ke dalam penjara. Dr. Strange menyanggupi permintaan Thor. Tak lama kemudian, Thor dan Dr. Strange telah sampai di tempat Robocop, dan Thor berbicara dengan Robocop bahwa teman-temannya meminta bantuannya untuk menangkap si Kancil karena telah mencuri di kebun kura-kura. Dengan alasan yang telah disampaikan oleh Thor, akhirnya Robocop mau ikut membantu menangkap si Kancil dan teman-temannya. Dengan keahlian yang dimiliki Dr. Strange menembus waktu, akhirnya para superhero telah berkumpul di tempat kura-kura ninja untuk mendiskusikan bagaimana caranya untuk menangkap si Kancil. Dalam percakapan, Robocop berkata kemungkinan teman-teman tidak hanya berhadapan dengan si Kancil saja, karena di hutan Antabaranta banyak penjahat juga seperti Thanos, Joker, dan adiknya Thor, Loki, kata Robocop.
Thor berkata kalau ada Thanos dan Loki, kita harus meminta bantuan Iron Man dan Captain America, sahut Thor. Karena Thanos mempunyai anak buah yang banyak, begitu pula Joker dan Loki adalah penjahat yang licik. Akhirnya Superman bergegas menghubungi Iron Man dan Captain America. Dalam percakapannya, Iron Man dan Captain America menyetujui untuk membantu mereka. Setelah Iron Man dan Captain America datang, para superhero bersiap-siap menuju hutan Antaberanta. Dr. Strange diminta untuk segera membuka portal waktu untuk menuju hutan Antaberanta. Setelah portal waktu dibuka oleh Dr. Strange, akhirnya para superhero telah sampai di hutan Antaberanta. Mengingat hutan Antaberanta yang luas, akhirnya Detektif Conan diminta untuk mencari jejak si Kancil dan Doraemon. Akhirnya ditemukanlah jejak itu menuju hutan dan tampak luar bangunan seperti istana megah. Para superhero mengepung bangunan tersebut. Dalam pemantauan dari luar terlihat adanya pergerakan dari dalam dan ternyata benar. Apa yang disangkakan oleh Robocop ternyata ada ledakan dari pintu rumah tersebut. Dan muncullah Joker dengan memegang senjata menembaki para superhero. Terjadilah peperangan antara para superhero dan Joker. Batman yang tahu kelemahan Joker akhirnya mengambil tindakan untuk melumpuhkan dengan alat yang dimiliki oleh Batman, yaitu gas air mata ketawa. Lalu Batman pun menembakkan alatnya ke arah Joker. Joker pun terkena alat tersebut dan Joker didatan untuk tertawa terus sampai akhirnya dia lupa dengan apa yang dilakukannya. Sampai akhirnya Batman dapat menangkapnya. Ketika Joker hendak dibawa Robocop, tiba-tiba muncullah Thanos dengan pasukannya. Pun kali ini pula Robocop benar bahwa akan ada Thanos di hutan Antaberanta. Dengan sigap, Iron Man dan Captain America menyerang Thanos. Dengan perlawanan yang sengit, Iron Man dan Captain America terdesak. Datanglah Thor membawa palu besarnya untuk membantu Iron Man dan Captain America. Dengan beberapa kali pukulan palu dari Thor, akhirnya Thanos terdesak dan anak buahnya berlarian tunggang langgang. Akhirnya pun Thanos dapat ditangkap. Sebelum memasuki ruangan lebih dalam, Superman mendeteksi keadaan rumah tersebut dengan keahliannya sinar X-ray yang dimiliki, dan terlihat si Kancil dan Doraemon tengah bersembunyi di lemari besi yang tidak bisa ditembus. Kali ini Thor pun maju untuk memukul lemari besi yang menutupi jalan untuk menangkap si Kancil dan Doraemon. Dengan sekali pukulan dari palu Thor, akhirnya pintu tersebut dapat terbuka dan akhirnya si Kancil menyerah beserta Doraemon. Karena ternyata setelah pertempuran terakhir alat-alat Doraemon tidak berfungsi banyak. Si Kancil dengan keahliannya berkata-kata dan membujuk berhasil membujuk penjahat seperti Thor dan Joker untuk melindunginya. Tetapi di mana Loki, tanya Thor kepada si Kancil. Si Kancil menjelaskan bahwa si Kancil menceritakan pertempurannya terakhir dengan Thor dan kawan-kawan. Loki mengurungkan niatnya untuk membantu si Kancil karena ada kau, Thor, kata si Kancil. Setelah si Kancil dan Doraemon menyerah, akhirnya mereka dibawa ke kantor Robocop untuk diminta penjelasan dan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan si Kancil mencuri di kebun kura-kura, sedangkan Doraemon diminta pertanggungjawaban karena telah membantu si Kancil. Doraemon berdalih bahwa dia juga telah ditipu oleh si Kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafasya Ainunisa. Nah, yang ini ya Kakak Humaira tadi sudah sudah dilanjutkannya. Ternyata dari Ibu hanya beberapa superhero, ternyata Kakak Humaira menampilkan berbagai macam lagi ya yang ada di Avenger tuh superhero-nya. Ada Captain America, tambahannya apalagi tuh, ada Iron Man, ada Robocop, Dr. Strange, ada apa lagi? Joker, bahkan Joker aja masuk ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Ibu. Sambil izin keluar dari Zoom ya, kurang enak badan. Oh, silakan. iya. Silakan. Tidak apa-apa, silakan. Semoga cepat sehat ya. Semoga cepat sembuh ya. Ya. Ya, terima kasih Syamil.
Iya Ibu. Assalamualaikum. Pamit dulu dong. Waalaikumsalam. Salam. Bu ya. Jadi keluarnya gimana? Nah, tuh ya, jadi kembali lagi untuk Kakak Humaira itu menceritakan lanjutannya seperti itu. Beda lagi dengan kakak nanti nih Namun diminta Nafasya nih kakak Sangat ahli dalam Nafasya. menyamar. Beda lagi. Dan Apa superhero yang bahwa lanjutannya? dia juga telah Kita ditipu lihat oleh ya. si kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafasya Ainunisa, absen 18. Kali ini saya akan membacakan lanjutan cerita yang berjudul Perkumpulan Superhero Membasmi Kejahatan. Saat Kancil berubah ke wujud aslinya, semua nampak terkejut karena orang bertubuh hijau besar itu adalah Kancil. Energi Doraemon berkurang. Hal itu membuat Superman, Batman, Detektif Conan, dan kura-kura ninja menjadi bersemangat. Hal ini membuat Kancil gemetar dan melarikan diri ke gua yang panjang. Namun Kancil terdiam karena tidak ada jalan lagi. Ia meminta bantuan Doraemon, tapi Doraemon menolak. Mungkin aku sangat ahli dalam menyamar, kata Doraemon. Semuanya terkejut, kecuali sang detektif. Lalu Doraemon membuka penyamarannya dan muncullah Kaito Kid, musuh sang detektif. Semua terkejut, tidak menyangka bahwa Doraemon adalah Kid. Kid membuat jebakan untuk Kancil agar tidak bisa melarikan diri. Akhirnya Kancil pasrah dan meminta maaf kepada si kura-kura ninja. Aku minta maaf, aku telah mencuri mentimunmu, ujar Kancil. Tidak apa-apa, tapi kau harus ganti mentimunku, kata si kura-kura membalas. Kancil tersenyum dan mengangguk. Ia bertanya kepada Kid. Di mana Doraemon sekarang? Tanya Kancil. Dia ada di ladang mentimun, jawab Kid. Kancil dibawa ke ladang mentimun milik si kura-kura ninja, dan di sana Doraemon telah menunggu kedatangan Kancil. Saat Kancil datang, Doraemon langsung memeluk Kancil. Kancil, kemana saja kau? Aku merindukanmu. Kancil menceritakan semuanya dan Doraemon siap membantu si Kancil ganti rugi. Saat itu, Detektif Conan, Batman, dan Superman merasa lega. Batman mengusulkan untuk menyanyikan sebuah lagu. Teman-teman, ayo kita nyanyikan sebuah lagu. Oh, lagu apa? Tanya Superman kepada Batman. Kalau kau suka hati. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, prok, prok, prok. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, prok, prok, prok. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, prok, prok, prok. Wah, seru sekali, kata Superman. Terima kasih Batman, hatiku jadi gembira lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba saja tubuh Aku jadi gembira lagi. detektif. Lewat ya. Aku suka hati, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, seru sekali. Nah, tadi maaf ke ini ya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, beda lagi kan? Kalau kakak Nafasya ditampilkannya ada kids-nya tuh superhero-nya kan. Jadi dari berbagai kreativitas kakak kelas itu beda-beda akan muncul berbeda ya, sesuai dengan yang dipikirkan imajinasinya ya. Bahkan ada lagu tadi ya di ceritanya. Nah, Ibu akan tampilkan yang hari ini tampil saja ya. Nah, lanjut ya. Masih ada waktunya sebentar. Bu Nur nggak apa-apa ya? Iya, silakan, nggak apa-apa Bu ya. Ada lanjutannya ke Alula nanti gimana nih kelanjutan cerita? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alula dari kelas 5A absen 2. Saya mau bercerita tentang lanjutan cerita superhero. Oh tidak, kata Kancil. Kancil pun langsung berlari secepat mungkin dan bersembunyi di semak-semak. Hei kamu, kata Superman. Loh, kata Batman. Tangkap ya, kata Detektif Conan.
Detektif, Superman, dan Batman pun berlari mengejar Kancil dan mencari Kancil. Beberapa menit berlalu. Aduh, aku mulai lelah. Kata Superman. Iya nih, kata Batman. Ayolah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalian istirahat dulu aja. Biar aku aja yang cari, kata Detektif Conan. Baiklah, terima kasih detektif, kata Batman. Baik, terima kasih, kata Superman. Detektif Conan pun mencari di mana-mana, tapi tidak ketemu. Mencari Kancil di mana-mana, tapi tidak ketemu. Tanpa ia sadari, Kancil sedang di belakangnya. Di mana ya? Kata Detektif Conan dalam hati. Kancil yang sadar bahwa di depannya ada Detektif Conan langsung berlari secepat mungkin. Sayangnya ia berhasil ditangkap oleh Batman. Hei, aku datang, kata Superman. Ketangkap juga kau, kata Batman. Loh, kalian, kata Detektif Conan. Lepaskan aku, kata Kancil. Kancil berteriak dan memberontak. Tidak akan, kau akan kuserahkan pada kura-kura ninja, kata Batman. Terima kasih Batman, kata Detektif Conan. Ayo kita bawa dia sambil menyanyikan lagu, kata Superman. Lagu apa? Kata Batman. Si Kancil anak nakal, kata Superman. Kata Batman. Si Kancil anak nakal, suka mencuri mentimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Mereka membawa Kancil dan berjalan menuju rumah kura-kura ninja sambil menyanyikan lagu itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, itu lagunya beda lagi ya. Ada deh ya, si Kancil anak nakal. Tuh ya. Oke, lanjut. Sekarang ada Kakak Syabil ya. Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sabila Aura Zalia, absen 20 kelas 5A. Hari ini saya akan membaca lanjutan cerita superhero. Setelah Kancil ketahuan menjadi Hulk, si Kancil mencoba kabur sebelum ditangkap. Tetapi si Kancil ketahuan lagi dan ketangkap. Kancil, mengapa kamu mengambil timun kita? Karena sesudah jalan aku lapar sekali. Maaf ya kalau saya meminta saja, kita pasti tidak perlu kemana-mana lagi. Maaf ya. Tidak apa-apa Kancil. Lain kali kamu tanya saja ya. Iya, yang penting Kancil sudah mengerti. Setelah kejadian itu, si Kancil meminta maaf dan semuanya pergi ke rumahnya. Sekarang Kancil sudah mengerti. Kalau ada perlu kayak sebelumnya, tanya dulu saja. Siapa tahu kayak tadi orangnya bolehin mengambil makanannya atau bolehin kalau ada perlu lain. Nah, beda-beda ya. Lanjut ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsa Falsis Anus kelas 5A. Hari ini saya akan membacakan cerita lanjutan gerombolan superhero. Setelah kejadian itu, Salvo memberitahu Detektif Conan. Hei Detektif Conan, aku sudah menemukan si Kancil. Namun Detektif Conan pun pergi ke gua itu. Dan dia bertanya, hei Kancil, mengapa kamu mengambil timun di kebun kura-kura ninja tanpa izin? Kancil pun menjawab, maafkan aku sangat lapar. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kura-kura ninja pun memaafkannya. Baiklah, kali ini aku maafkan kamu. Tapi ingat, jangan pernah mencuri lagi. Bila kamu lapar atau ingin sesuatu, izin dulu kepada miliknya. Ucap si kura-kura ninja. Kancil pun berkata, baiklah kura-kura ninja, terima kasih sudah memaafkanku. Dan Kancil pun meminta maaf kepada semuanya. Doraemon pun juga ikut minta maaf. Maaf semua, aku sudah menyembunyikan si Kancil.
dan semua pun memaafkannya. Akhirnya mereka pun saling memaafkan dan menjadi sahabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi, nomor absen 17. Saya akan melanjutkan cerita Kancil dan Superhero. Tak berselang lama, Kancil pun melarikan diri dari gua tersebut bersama Doraemon. Ketika Kancil melarikan diri, tiba-tiba saja tubuh para Avenger pulih kembali seperti semula. Lalu mereka berencana untuk menjebak Kancil serta Doraemon. Para Avenger memasang perangkap di dekat pohon mentimun, tetapi rencana mereka gagal karena Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya untuk mendeteksi apakah pohon mentimun ini berperangkap atau tidak. Singkat cerita, kura-kura ninja, detektif Conan, Superman, Batman, dan Thor menangkap sang kancil ketika Doraemon pergi. Lalu rencana mereka berhasil karena ketika Doraemon pergi, mereka menutup mulut kancil dan membawa sang kancil kepada detektif Conan. Lalu ketika Kancil berhadapan dengan detektif, Kancil pun meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Kancil pun dimaafkan dan dilepaskan. Kancil pun bergegas pulang dan melihat Doraemon menunggunya. Doraemon pun bertanya, "Kamu dari mana saja, Kancil?" "Aku baru saja meminta maaf," kata Kancil. Doraemon pun menjawab, "Benarkah? Kalau begitu, mari kita makan. Aku membawa timun." Lalu Kancil berkata, "Asyik." Kesimpulannya adalah janganlah kamu mencuri atau mengambil hak orang lain, karena jika mengambil hak orang lain tanpa izin, kamu akan mendapat balasan yang setimpal. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lutfi ada pesan moralnya. Terakhir ya, Kakak Ila nih. Nama saya Kumila Ila Khalila dari kelas 5A nomor absen 21. Saya akan menceritakan lanjutan cerita Persatuan Superhero Membantai Kejahatan. Setelah kura-kura ninja, Superman, Batman, detektif Conan, dan Thor mengetahui bahwa makhluk hijau tersebut adalah kancil, kura-kura ninja pun marah. Doraemon pun kaget dan melempar alatnya sehingga alatnya pun menjadi tidak berfungsi lagi. Kemudian terjadi pertempuran yang lebih hebat dari sebelumnya. Setelah pertempuran dengan waktu yang sangat lama, mereka pun kelelahan sehingga Kancil pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri sayuran ataupun buah di kebun kura-kura ninja. Kura-kura ninja pun menerima permintaan maaf dari Kancil sehingga mereka pun berdamai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa lagi tapi Kancil masih kera-kera ninja. Akhirnya menjadi sahabat. tamat ya. Oke. Ya, alhamdulillah tuh ya. Luar biasa, tepuk tangan yuk buat kakaknya nih. Itu yang membuat animasi segala macam semuanya langsung dari muridnya Bu Nur, adik-adik. Yang tadi buat videonya itu semuanya kakak kelas kalian. Ya, tepuk tangan lagi. Luar biasa ya. Bisa buat cerita dan hanya minta bisa membacakan cerita serta melanjutkan, ternyata ada plusnya. Ya, membuat kreativitas yang lain, ada animasi, lagu-lagu segala macam, luar biasa. Itulah ya Bu Nur, adik-adik. Mudah-mudahan menarik buat kalian ya, Nak ya. Ya, menarik. Udah mengisi pembelajaran hari ini Bu Haya tentang dongeng. Gila ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tatap muka bisa bercerita langsung di kelasnya ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat, adik-adik kelas 3, kelas 5 Bu Nur. Mungkin yang bisa tampilkan hari ini cukup
Sekian ya, cukup sampai yang tadi kelanjutan cerita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan semangat untuk adik-adik kelas serta kakak kelas 5 lagi ya, tambah berkreasi begitu ya. Yuk ucapkan terima kasih banyak yuk kakak kelas 5 kepada adik-adik kelasnya bersama-sama karena sudah diberikan kesempatan kalian ya. Yuk, di-unmute semuanya. 1, 2, 3. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih adik-adik. Sama-sama. Terima kasih kakak-kakak kelas 5. Wah, iya tuh, sama-sama. Kakak-kakak kelas 5. Semangat selalu. Terima kasih kakak kelas 5. Sama-sama. Anak-anak, sebentar jangan di itu dulu, Ibu Wahaya, saya tutup boleh Wahaya? Boleh. Nanti ada tugas ya. Terima kasih Bu Haya telah Bu Haya beserta Kasih anak-anak sudah menyampaikan materi pembelajaran hari ini yaitu tentang dongeng. Nah, tugas untuk anak kelas 3 adalah dari keempat cerita tadi ya, kalian ceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Mungkin nggak usah video, pakai rekaman suara saja. Nanti kalian kirim ke nomor WA guru ya, ceritakan kembali